Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Menlu semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan walaupun dalam gempuran KKN sama magang nih. Nah, selamat datang di acara podcast Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar dengan Kemenlu, yang mana bertemakan kuliah lancar, organisasi gencar. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama aku Valen Febri Adeha, aku biasa dipanggil Valen. Aku merupakan staf ahli Kementerian Luar Negeri BEM KM UNP 3.4. Nah, yang akan membersamai acara kita nantinya. Nah, tentunya aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin sama seseorang yang luar biasa dalam berpikir secara intelektual. Beliau merupakan Presiden Mahasiswa periode 2018-2019 yang pasti nggak asing lagi nih di telinga mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kita langsung sapa aja nih. Hai Bang Indra, gimana nih kabarnya? Um, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, moderator dan semua yang hadir pada Zoom kita kali ini. Sehat, moderator? Alhamdulillah sehat nih. Sebelumnya aku bakalan bacain sedikit nih mengenai CV dari Bang Indra sendiri. Bang Indra memiliki nama lengkap Indra Kurniawan Rizky. Bang Indra sendiri memiliki beberapa skill di dalam leadership, public speaking, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, serta Inggris. Bang Indra sendiri memiliki beberapa pengalaman, di antaranya pernah menjadi Ketua Yayasan Karya Suara dan Asa, Koordinator Aliansi BEM se-Sumatera Barat tahun 2019, Presiden Mahasiswa BEM KM UNP tahun 2018 sampai 2019, Staf Ahli Kepemudaan Gonjong Limo, Gubernur BEM KM FMIPA UNP 2018, Sekretaris BEM KM FMIPA UNP 2017, Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Jaringan Forum Studi Islam FMIPA 2017, Koordinator Seksi Soal Olimpiade Matematika tingkat SMA UMC 2016, Pembina Krida Olimpiade Matematika Mahasiswa Baru 2016, serta pernah menjabat sebagai staf ahli Seksi Olimpiade IPA Jambi Sumbar Riau 2016. Nah, kita ngobrol santai aja nih Bang. Sebelumnya kita sama-sama FMIPA nih Bang. Aku dari kimia, Abang dari matematika. Nah, kita mulai aja nih Bang ngobrol pintarnya. Sebelumnya kalian mau nanya sedikit nih Bang, apa sih kesibukan Abang akhir-akhir ini gitu? Bisa jelasin atau sharing-sharing ke kita nggak gitu Bang? Ya baik, terima kasih sebelumnya sebesar-besarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan selawat bering salam kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad dan ala Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang KM UNP ya 2023-2024 kalau tidak salah, yang telah memberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman semua. Eh, Kalau untuk kesibukan sekarang, sedang berusaha atau berupaya ada 3 misi utama di tahun ini. Nah, moga-moga Allah berikan kemudahan dan jalannya. Yang pertama sedang aktif di salah satu foundation atau salah satu founder juga di Yayasan Karya Suara dan Asa. Boleh dilihat nanti di Instagramnya KSA Foundation. Lalu yang kedua lagi berupaya juga mati-matian mendirikan sebuah startup bernama Mentoria. Startup ini kita bangun bersama-sama dengan teman UNP. Tujuannya adalah untuk sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan kebutuhan murid terhadap pembelajaran pada waktu tertentu di mana saja dan kapan saja, yang memiliki database. Kalau Pak Menteri Nadiem menyebutnya marketplace, kalau kita menyebutnya mungkin database guru yang bisa dijadikan sebagai database guru atau mentor yang bisa dijadikan sebagai orang-orang yang bisa datang ke rumah-rumah atau private yang didatangkan oleh murid-murid tersebut. Lalu yang ketiga sedang berupaya mencari lorong-lorong beasiswa untuk S3. Jadi mohon didoakan semoga dapat di tahun ini. Amin. Oke, itu saja Dan, mungkin dikembalikan. oke, terima kasih Bang. Wah, lagi sibuk-sibuknya nih ya Bang. Hmm. Dan Oh ya, semoga, yang keempat mungkin menjadi suami suami yang baik, kepala keluarga yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga yang ketiga dulu lah Bang, tercapai gitu kan. Yang Amin, keempat amin, nanti amin. bisa kita pending dikit tuh.
Nah, Ya, mohon doanya ya moderator dan teman-teman semua. Ya, amin. Pak Presiden juga. Jangan lupa undang nih Bang. Siap. Terus kalian mau nanya-nanya sedikit juga Bang. Kan Abang bergabung di organisasi BEM nih Bang. Itu sejak kapan sih awal mula Abang tertarik dengan organisasi BEM dan memutuskan jadi Presma? Apakah ada cerita unik di balik itu semua atau mungkin emang dari keinginan diri sendiri gitu? Mau buat suatu perubahan gitu Bang? Ya, kalau untuk awalnya itu pas masuk di Universitas Negeri Padang itu belum kayak sekarang tuh UNP. Lebih bagusan sekolah abang waktu itu dibandingkan UNP. Tapi abang pribadi berterima kasih kepada Bapak Rektor, khususnya Pak Rektor Ganefri, atas kerja keras beliau, makanya UNP seperti sekarang ini. Makanya teman-teman abang yang di Jawa itu menyebut UNP itu nggak dibangun, tapi disulap. Ya walaupun ada juga kebijakan-kebijakan yang mesti tetap kita apa namanya itu kawal sehingga bisa setiap proyek atau pengerjaan-pengerjaan pembangunan di Universitas Negeri Padang tetap berorientasi kepada kesejahteraan mahasiswa dan seluruh sivitas yang ada di dalamnya. Jadi ketika Abang di 2015 itu masuk membaca sebuah mading di FMIPA, mungkin moderator tahu di sebelah pojokan kiri itu antara dua gedung yang lama itu. Tulisannya di sana waktu itu hari ketiga kuliah kalau tidak salah, namanya Galan Victory. Galan Victory Presiden KM UNP 2015 dari Fakultas Ekonomi waktu itu. Nah, beliau uh, abang-abang baca waktu itu, wih hebat sekali abang ini. Cuman tersirat saja di dalam hati, oh mungkin saya kayaknya besok juga bakal jadi presiden mahasiswa. Padahal itu cuman apa namanya celotehan dalam diri pribadi. Ya usut penyusut ternyata benar di awalnya itu tidak pengen mengantarkan diri menuju kesibukan berorganisasi, pengennya cepat tamat, lanjut kuliah S2 dan lain-lain. Tapi rencana Allah itu lebih baik, di semester 3 langsung jadi sekretaris BEM. Nggak tahu kenapa dipilih, diamanahkan oleh Gubernur BEM FMIPA waktu itu, nama beliau Bang Fajar. Lalu selanjutnya terpilih lagi menjadi Gubernur BEM dan baru menjadi Presiden BEM. Nah, ternyata satu yang terfikirkan oleh Bang pribadi adalah apa yang kita pikirkan maka alam akan bekerja untuk membantu apa yang kita pikirkan. Nah, jadi ada sebuah buku itu namanya uh, The Quran Law of Attraction atau hukum timbal balik di alam ini, bahwa kalau kita memikirkan sesuatu yang positif, maka alam akan bekerja untuk membantu mengerjakan atau mempermudah apa yang kita pikirkan dalam hal positif tersebut. Dan apabila kita berpikir negatif, alam akan membantu pula untuk mengantarkan kita kepada hal negatif tersebut. Nah, makanya nggak salah di dalam agama Islam khususnya disebut banyak-banyakin niat-niat baik gitu. Niat baik saja mendapat pahala gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Siapapun bisa menjadi apapun. Nah, abang yang awalnya tidak pernah terlibat di UKM, tidak pernah ke universitas, memang di gubernur saja. Awalnya pengen cuman di gubernur selesai udah tamat 3,5 tahun, karena kebetulan waktu itu di semester 6 sudah seminar proposal, jadi mau habis-habisan semester 7, tinggal kompres saja, jadi tamat 3,5 tahun gitu ya. Kan kalau kita kuliah itu ada masa ambis-ambisnya. Nah, ambisnya Bang waktu itu adalah pengen jadi gubernur, satu-satunya gubernur yang bisa tamat 3,5 tahun, karena waktu itu di FMIPA belum ada tamat yang 3,5 tahun. Tapi alhasil Allah kasih jalan untuk menjadi presiden BEM. Cuman cita-citanya berubah dari gubernur yang tamat 3,5 tahun berubah jadi satu-satunya presiden yang ingin tamat 4 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang masih abang yang 4 tahun. Nah, mungkin itu moga-moga nanti Wandi kayaknya yang bakalan mengejar yang juga tepat waktu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ketika kita memilih organisasi dan kuliah sama saja, tergantung dari tanggung jawab kita sendiri. Nah, itu sedikit pengantar dari Abang. Terima kasih nih Bang. Jadi iseng-iseng membawa berkah lah gitu kan Ya, Bang. iseng-iseng. Kayak awal cuma mikir-mikir ternyata beneran kesampaian gitu. Iya, betul, betul. Nah, kan sesuai tema kita nih Bang, kuliah lancar, organisasi gencar. Nah, kita sama-sama tahu lah ya Bang, antara kuliah sama organisasi apalagi FMIPA nih, kayak tugasnya paling banyak gitu Bang. Sibuk lah.
gitu. Terus kalau misalnya nih Bang, Abang harus menghadiri acara BEM, yang itu tuh kayak penting gitu Bang, tapi di saat yang bersamaan dosen tuh juga ngasih tugas yang harus dikumpul hari itu juga untuk syarat untuk ujian. Gimana nih Bang cara Abang melalui dua situasi itu secara bersamaan Bang? Ada Oke. tips atau kayak mana gitu? Kalau belajar dari pengalaman, di dalam perkuliahan itu ada dua ilmu yang mesti kita siapkan. Satu cerdas, dua cerdik. Ini dua kemampuan atau dua kecakapan yang mesti kita bangun dari sekarang. Cerdas sama cerdik itu beda. Kalau cerdas itu lebih kepada kemampuan kita memahami konsep keilmuan di dalam perkuliahan. Itu namanya kecerdasan kita. Tapi kecerdikan kita itu lebih kepada kemampuan kita mengelola sesuatu atau menangani sesuatu. Nah, jadi kalau Abang berpikir bahwa cerdas itu secara konsep, kalau cerdik itu secara teknis. Karena pada akhirnya kemampuan kita di dunia ini yang paling penting itu adalah survival skill, kemampuan bertahan hidup. Nah, jadi termasuk di perkuliahan dan juga di organisasi, kalau dulu sepengalaman ketika menjadi presiden BEM, mungkin ini datangnya dari Abang. Memang ketika berupaya untuk mencoba memantaskan diri menjadi presiden BEM, Abang berupaya sebisa dan semaksimal mungkin menghabiskan jatah kuliah sehingga di tahun berikutnya itu memang fokus ke BEM saja. Jadi tidak ada kuliah, tidak ada cuma. Nah, tapi ketika menjadi gubernur BEM, waktu itu caranya gimana? Tugas ini kan banyak. Ada tugas yang kelompok, ada yang pribadi. Nah, kalau sifatnya tugas kelompok, sering nebeng. Memang sering nebeng ke teman-teman. Minimal salah satu kelebihan kita di um, gubernur BEM itu pasti kemampuan percakapan yang mungkin atau kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dengan teman-teman. Nah, maka ketika presentasi atau pengumpulan tugas, kita adalah bemper yang dijadikan orang-orang untuk bisa maju ke depan dan lain-lain. Nah, tapi kalau sifatnya konsep, kalau itu selama tugas kelompok, Abang pribadi sering nebeng. Ya, jadi kontribusinya kehadiran dan juga membantu sedikit-sedikit saja. Lalu yang kedua, makanya itu fungsi kita membangun hubungan pertemanan. Sehingga teman-teman kita itu ketika kita maju sebagai presiden atau gubernur, mereka mendukung. Bukan jangan sampai nanti dicaci pula. Organisasi selesai, tugas kuliah nggak selesai. Nah, itu bahasa-bahasa lama itu kita hindari sebagai pejabat kampus ya. Nah, lalu yang kedua, yang mesti kita lakukan ketika ada tugas yang dikumpulkan sederhana saja. Kalau kita mau menjadi sesuatu yang baik, kita harus keras terhadap diri kita. Itu yang Abang perlakukan juga terhadap diri Abang pribadi. Sebisanya bikin tugas sehingga tidak mengganggu urusan-urusan lain. Karena seperti ini, semakin sempit waktu yang kita punya atau semakin banyak waktu yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan semakin bijaksana dalam memilah waktu. Itu dia berkorelasi. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kita datang ke BEM ini untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, sekaligus bisa mengambil manfaat untuk diri kita atau menyebarkan manfaat untuk orang banyak, kita mesti paham dan siap pula bahwa kemampuan kita mengelola waktu harus ditingkatkan. Nah, jadi itu dia berbanding lurus. Nah, jangan sampai nanti memang di kampus itu di antara 3 waktu kita cuma bisa memilih 2 waktu. Waktu-waktu itu adalah waktu yang pertama namanya waktu kuliah, yang kedua waktu berorganisasi, yang ketiga namanya waktu beristirahat. Nah, jangan sampai mencampurkan 3 hal ini. Maaf, jangan sampai salah memilih atau salah mengelola di antara 3 ini. Kita suka nggak sukanya memilih 2 dari 3. Kalau kita memilih waktu kuliah dan waktu istirahat, ya kita mungkin bisa lulus cepat. Insya Allah umumnya seperti itu. Tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan otak kanan kita, membangun komunikasi, membangun hubungan dengan orang, melobi orang, menemui orang, mempunyai mentalitas untuk bercakap dan berdialog, bahkan mungkin apa itu namanya, apa bahasanya itu, melakukan percakapan-percakapan yang membela hak kita. Gitu. Nah, itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Nah, maka sehingga produknya adalah kita mungkin menjadi lulusan yang baik, lulusan cepat tamat, tapi ya hanya mengikuti sistem yang berlaku. Itu produk akhirnya. Yang kedua, kalau kita memilih waktu berorganisasi dan waktu beristirahat, akhirnya kuliah dikorbankan. Kita mesti tahu bahwa
tujuan awal kita, tujuan primer kita ke kampus adalah untuk mengembangkan diri atau menjadi lulusan di universitas tersebut. Jangan salah memilih, jangan salah mengambil perspektif. Nah, kalau kita mengatakan bahwa organisasi penting ya penting, tapi kuliah juga lebih penting karena masalah tanggung jawab. Kadangkala kenapa banyak terjadi kegagalan-kegagalan seperti itu atau permasalahan-permasalahan muncul? Hal itu diakibatkan karena banyak di antara kita mencoba mengkambing hitamkan mengurus organisasi dibandingkan kuliah. Padahal seharusnya tidak. Orang yang datang ke BEM itu abang beranggapan bahwa orang yang berani bertanggung jawab untuk dirinya. Artinya masalah perkuliahan dia sudah menyelesaikan dirinya pribadi. Jadi tidak ada lagi orang kambing hitamkan perkuliahannya mentang-mentang nasakom nasib 1 koma dikaitkan dengan oh saya ikut organisasi. Tidak seperti itu harusnya. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita ingin memilih waktu kuliah dan waktu berorganisasi, satu-satunya yang mesti kita korbankan adalah waktu tidur atau waktu beristirahat. Nah, maka berpandai-pandailah terkait itu. Satu yang pengen abang sampaikan kepada teman-teman semua, kita di kampus itu satu mencari ilmu, dua mencari pengalaman, tiga mencari teman. Karena teman itu adalah privilege masa yang akan datang. Artinya kita harus membangun silaturahmi dengan siapa saja. Mau itu yang lebih tua sama besar atau lebih kecil. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, tapi apa yang mesti kita pentingkan juga di sisi yang lain, ketika kita paham bahwa organisasi itu pasti memiliki waktu atau mengorbankan waktu tertentu atau meminta waktu kepada kita, kita harus siap dengan menyelesaikan tugas itu lebih cepat dibandingkan yang lain. Karena begini, program tidak selalu dijalankan setiap hari. Itu satu. Kegiatan di BEM tidak selalu dalam sehari itu kita tidak mengerjakan, tidak mungkin kita selalu mengerjakan sesuatu yang harus di BEM, kecuali mungkin kehadiran dan datang ke sekre. Itu memang wajib. Karena orang yang tidak datang ke sekre ini, dia ujung-ujungnya muntaber, mundur tanpa berita. Nah, itu ujung-ujungnya orang tidak datang ke sekre ini. Kenapa diwajibkan datang ke sekre? Nah, makanya kita mesti datang. Setelah kita datang, maksimalkan waktu di sana, berbicara, bercakap, dan lain-lain, dan segala hal. Nah, lalu yang ketiga, setelah selesai dengan urusan ini, baru urus yang lain. Kerjakan kembali tugas kita. Tidak mungkin sebenarnya hari ini ujian, ada tugas yang mesti dikumpulkan, ada pula kegiatan BEM. Kemungkinan dua, kita yang lalai nggak ngerjakannya, atau mungkin memang kita yang tidak berniat untuk membuatnya. Itu aja. Nah, pasti kita akan disalahkan oleh dosen kenapa nggak dikerjakan. Ya karena ini tugas itu sah-sah saja. Jangan pernah menjadi atau mengkambing hitamkan organisasi karena perkuliahan. Itu nggak ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Nah, jadi kalau kita mau mengambil sesuatu yang lebih dan mengembangkan diri kita lebih, kita harus bijaksana juga terhadap itu. Nah, itu yang mesti abang sampaikan kepada adik semua. Jadi nggak ada hubungannya tuh. Karena tidak mungkin tugas itu hari ini dibuat diumumkan langsung dikumpulkan hari ini. Itu nggak ada. Entah sekarang ada, tapi selama abang kuliah nggak ada yang gitu. Pasti dikasih tenggat waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, kita mesti tahu. Boleh-boleh saja kita kopas ya boleh-boleh saja. Ngapain kalau ada jalan pintas, ngapain jalan susah-susah. Yang penting kita lulus, dapat ilmunya udah selesai. Tidak perlu pula kita terlalu ideal harus gini, nggak terlalu kayak gitu. Nanti yang ditanya orang juga berapa IPK-nya, kita memenuhi standar kriteria apa enggak gitu kan. Enggak ditanya tuh, ini IPK kamu, kamu nyontek sama siapa, kamu nyontek enggak dulu kuliah, enggak bukan gitu. Yang nanya pun pasti nyontek juga pas kuliah, enggak mungkin enggak nyontek gitu kan. Nah, namanya juga perkuliahan, bekerja sama. Nah, jadi kita tidak boleh mencampur adukan seolah-olah ini sesuatu yang kita pertentangkan sampai hari ini gitu. Padahal seharusnya kita paham bahwa di organisasi dan di kuliah itu sama-sama adalah sesuatu yang membelajarkan atau mengembangkan diri kita. Nah, jadi konsepnya adalah kita selesaikan semaksimal mungkin perkuliahan kita dan kita selesaikan organisasi ini semaksimal mungkin yang kita punya. Jadi nggak ada tuh waktu yang terbuang. Nah, kalau kita fokus, intinya fokus, disiplin, dan bertanggung jawab dan keras terhadap diri kita pribadi. Itu kalau pandangan pribadi. Oke nih Bang, mungkin orang-orang yang seperti itu mungkin suka-suka numpuk-numpuk tugas gitu dan Ya, nggak pintar bernegosiasi dengan temannya. ya. Karena negosiasi sama teman tuh sangat perlu, sangat penting gitu untuk masa Ya, depan kita juga kan gitu. ya betul. Terus lanjut ya Bang. Terus Mm. nih
Abang kan selama jadi presiden mahasiswa, pasti ada tekanan-tekanan atau permasalahan-permasalahan yang kadang bikin abang stres gitu. Misalnya dalam satu kementerian, itu ada yang dikatakan pasif ataupun hal-hal lain, Bang. Sepertinya kayak bersaing antar kementerian yang mana kayak kita satu keluarga di dalam BEM, Hmm. tapi antar kementerian tuh bersaing gitu menjadi yang terbaik. Terus waktu pas abang menjabat, apa sih yang abang lakukan untuk dua permasalahan ini, Bang? Oke. Masalah persaingan. Jangan kan persaingan dengan kementerian, persaingan dengan presiden juga ada. Nah, jadi masih sederhana kalau persaingan antara kementerian. Jadi seperti ini. Hidup tanpa persaingan tidak akan membuat orang berinovasi. Jadi hidup tanpa kompetisi itu tidak mungkin membuat orang untuk lebih bekerja keras. Cuman sekarang persaingannya sehat atau tidak sehat. Kalau mungkin khususnya di agama Muslim yang abang baca, kompetisi yang dibolehkan itu adalah kompetisi untuk berlomba-lomba menjadi orang yang lebih baik atau berlomba-lomba memberikan manfaat. Itu kompetisi yang boleh. Atau kompetisi untuk berlomba-lomba berbuat baik. Itu boleh. Nah, sayangnya sifat kita sebagai manusia dan naluriahnya ada positif negatifnya. Kadang sikap kompetisi ini dijadikan sesuatu yang ujung-ujungnya adalah ketidakbermanfaatan atau ketidakbaikan. Padahal niatnya baik, ujung-ujungnya tidak baik. Nah, kita harus kembalikan niat awal kita datang dulu. Niat kita datang ke BEM ini buat apa? Mencari nama, membesarkan nama, menambah CV, mencari popularitas atau apa? Karena sederhananya misalnya jadi presiden BEM, apa yang nggak bisa? Maksudnya dengan popularitas yang dia dapat, mungkin cari pacar pun siapa yang nggak mau kalau untuk menjadi presiden BEM. Itu bodoh-bodohnya seperti itu. Kalau dia mau memanfaatkan popularitasnya ya nggak. Pasti sedikit banyaknya ada sebuah value yang bisa dia jual kalau dia jadi presiden BEM. Atau bodoh-bodohnya mungkin kalau butuh duit bisa ditilap aja itu uang dari kampus itu. Diajukan proposalnya 20 juta, nanti dikerjakan cuma 15 juta contohnya. Nah, 4 jutanya bisa ditilap. Kan bisa-bisa saja. Nah, tapi tentu kalau kita menjadi orang-orang seperti itu, masuklah kita kepada bagian orang-orang yang zolim. Ya enggak? Zolim terhadap diri kita pribadi dan zolim terhadap orang lain. Semua kita ini mesti diadili suatu saat. Mau kita baik, mau kita jelek, pasti diadili. Akan diperuntukkan atau diperlihatkan semuanya. Nah, sekarang persaingan antara menteri ini dalam hal apa dulu? Kalau dia dalam hal kebaikan, memang itu abang kerjakan. Apa fungsi kita sebagai pemimpin? Pemimpin bagaimanapun harus selangkah lebih di depan dibandingkan menteri-menterinya. Itu adalah sebuah hal yang mutlak. Kalau kementerian itu cerdas, pemimpinnya harus cerdik. Karena kenapa? Kalau nggak kita yang memimpin, marwah kita hilang. Bisa jadi kalau tidak diperlihatkan kelebihan kita, kita dibawa lalu sama orang. Nah, karena disitulah tugas pemimpin, bahwa dia memang pantas untuk memimpin sesuatu. Itu yang mesti kita tunjukkan. Nah, kalau ketemu tadi sama teman-teman yang dia ini terus bersaing, kalau dia dalam kebaikan, memang dikasih penghargaan. Dulu ketika kita di BEM itu, kita kasih reward kementerian terbaik dan staf terbaik setiap minggu. Setiap minggu dan setiap bulan. Yang setiap minggu siapa, nanti setiap bulan siapa. Karena biasanya setiap minggu itu kan ada, mungkin di BEM sekarang masih ada juga. Ada satu biro yang kita buat waktu itu namanya Anterta. Anterta itu audit internal dan kesekretariatan. Nah, Anterta ini melihat tuh siapa yang nggak datang ke BEM dalam satu minggu itu, siapa yang selalu datang ke BEM, nanti kasih penghargaan di ketika berbuka puasa Senin Kamisnya kita upayakan sebaik mungkin. Nanti datang, jadi kan berbuka bersama, bukan puasa bersama. Kalau puasa bersama mesti semuanya berpuasa. Kalau berbuka bersama berarti boleh semuanya makan gitu ya. Nah, jadi semuanya wajib datang, ya walaupun tidak 100% karena perkuliahan dan lain-lain. Nah, waktu itu dibuatlah staf terbaik dan kementerian terbaik. Itu dikasih reward terus. Nah, dari mana pendananya? Nah, ini pula hebatnya. Pendananya ini kita usahakan dari sumbangan-sumbangan pribadi kita saja. Dan itu tidak. Dan sebenarnya yang penting itu bagi kita adalah sertifikat. Teknisnya gini. Dikasih sertifikat contohnya kan. Sertifikat itu kalau kita print itu kan cuma sekitar 5.000 atau 10.000 lah paling banyak. Ya enggak? Dikasih bingkai. Kasih bingkai cuma 20.000. 30.000 modalnya itu memberikan peninggalan atau memberikan reward yang itu seperti wah sekali bentuknya dengan diberikan sertifikat gitu.
Jadi tidak ada orang orang yang kreatif akan selalu menemukan caranya sendiri untuk mendapatkan kenyamanan. Nah, kita juga seperti itu. Kita sebagai anggota BEM harus sekreatif mungkin. Kreatif itu bukan berarti sesuatu yang mesti, oh dia rajin bikin ini, yang nggak terpikir orang. Bukan. Kreatif itu tidak, mungkin itu salah satunya, tapi tidak terbatas pada itu saja. Orang yang menemukan jalan yang tidak dipikirkan oleh orang lain, itu salah satu kita kreatif. Nah, sekreatif mungkin kita laksanakan yang seperti itu. Nah, yang kedua, kalau yang terjadi permasalahan kementerian ini saling bersaing, dalam hal yang tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat, sudah kita lihat indikator-indikator atau indikasi-indikasinya. Nah, cukup panggil dua pimpinannya saja, sampaikan keadaannya. Tidak mungkin semua pembicaraan disampaikan kepada orang-orang, karena tidak semua orang satu paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, tidak mungkin semua orang paham dengan apa yang kita maksud. Dan yang ketiga, tidak semua orang memahami apa situasi dan kondisi. Nah, makanya harus mesti ada tim-tim yang memang berkoordinasi langsung dengan presiden. Contohnya menterinya langsung. Nah, jadi kita sampaikan ini persaingannya karena apa. Nah, disitulah tindak ketegasan kita ditanya atau diuji. Apakah kita tegas di sini atau ya kita biarkan saja. Nah, masalah itu akan semakin kusut dan sembraut bila dibiarkan, tapi akan semakin cepat selesai bila kita datangi secepat mungkin. Kalau masalah itu datang kalau masalah itu berlari secepat suara, kita harus berlari secepat kilat. Agar apa? Kita sudah berada atau menyelesaikan sebelum masalah itu datang. Nah, karena kalau nanti internalnya bermasalah, yang bermasalah pasti BEM-nya dan programnya. Nah, coba bayangkan, saya dulu ketika awal-awal menjadi presiden BEM itu di pidato pelantikan itu ya, saya di depan rektor itu, abang waktu itu berorasi, abang sampaikan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman mencari kebahagiaan di sini mungkin akan teman-teman temukan. Tapi kalau teman-teman mencari penderitaan sudah pasti teman-teman temukan, abang bilang. Nah, sekarang posisinya apakah kita 120 orang ini akan berada dari awal sampai akhir, atau kita sudah ada yang mau mundur dari sekarang? Silahkan, tidak apa-apa, abang bilang. Silahkan tinggalkan ruangan ini, dan kalaupun karena secara mekanisme teknis kita sudah menerima, SK-nya akan tetap saya keluarkan. Tapi lebih baik saya berbicara di sekarang, daripada saya berbicara besok dengan orang yang ketika daftar namanya ada, tapi orangnya tidak ada gitu. Itu lebih menyakitkan gitu. Lebih baik saya tahu dari sekarang bahwa teman-teman memang tidak ada untuk di masa yang akan datang. Ya, saya berjelas-jelas saja di depan rektor itu. Nah, teman-temannya terima, paham bahwa ya memang seperti itu harusnya tanggung jawab gitu ya. Bukan hanya sekedar mencari penamaan. Nah, akhirnya kita mengurangi kelas-kelas yang seperti itu, alhamdulillah. Nah, jadi tidak ada yang kita temukan persaingan-persaingan yang aneh-aneh itu. Selalu berkoordinasi. Nah, itu yang penting. Kalau strategi Pak Jokowi, dia bikin menteri koordinator. Kalau abang waktu itu memang membagi di DPH saja. 3 kementerian abang yang pegang, 3 kementerian yang lain wakil presiden, 3 kementerian yang lain itu sekjen dan bendahara. Karena kebetulan sekretaris jenderalnya adalah wanita dan bendahara juga wanita, jadi atau perempuan. Jadi kita maksimalkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan yang ke perempuan-perempuanan lah, enterta dan lain-lain, itu kita kasih ke perempuan semua. Dan abang fokus ke luar, dan wakil fokus di dalam. Jadi tidak ada persaingan. Fokus saja kepada kerja dan tujuan masing-masing. Nah, itu saja waktu itu. Mungkin itu boleh menjadi gambaran dan referensi bagi teman-teman semua. Nah, oke nih Bang. Terus itu kan persaingan antar kementerian nih Bang. Kalau misalnya di salah satu kementerian itu ada yang pasif gitu Bang. Gimana nih Bang? Nah, kalau yang pasif, begini. Satu, untuk orang yang pasif-pasif ini, kalau Anda memang tidak ingin sampai terakhir, mending Anda dari awal tidak menyampaikan diri. Karena masih banyak orang yang ingin mengajukan diri selain Anda. Nah, itu hidup tidak selalu melulu tentang Anda. Nah, itu yang peringatan pertama untuk orang-orang yang pasif ini. Jangan hidup hanya tinggal nama, tapi pekerjaan tidak ada. Nah, itu mental-mental seperti itu kalau kita berikan dari sekarang, itu akan berpengaruh untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Orangnya ada, namanya ada, orangnya tidak ada. Nah,
yang pertama. Yang kedua, sebesar apapun gesekan kita di dalam organisasi, atau sebesar apapun kemungkinan kita untuk tidak sepakat dengan orang lain di dalam berorganisasi, kita mesti melihatnya dalam kebijaksanaan. Karena ada orang yang hilang ini karena ada kekecewaan. Dia di organisasi itu yang paling sering kita temui di kampus itu dua tuh. Orang ini menghilang. Satu karena kecewa, dua karena kecewe. Nah, kecewa ini maksudnya kebijakan presiden atau perlakuan orang-orang di sana tidak mewadahi dia untuk berkembang. Nah, dia bisa jadi hilang. Dan dia menemukan wadah lain sehingga tanggung jawabnya dilupakan. Itu karena kecewa. Kalau karena kecewe, ini pacarnya hilang atau apa, orang yang dia suka pergi, akhirnya dia hilang juga. Atau yang lebih gawat itu putus di dalam berorganisasi, itu lebih gawat. Makanya kalau di perusahaan besar, orang yang suami istri itu dilarang dalam satu kantor. Nah, itu di organisasi. Nah, orang seperti ini dulu abang mengakalinya dengan tidak boleh ada yang berpacaran selama di BEM. Kalau mau betulan berpacaran, tunggulah habis di BEM dulu. Kalian gas lah, abang bilang kan, biar jelas-jelas, abang bilang. Jangan sampai nasi. Nah, yang kedua untuk orang yang selanjutnya untuk orang yang hilang ini, yang pasif-pasif ini, belajarlah untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita usulkan dari awal. Karena di situ letak nilai kita sebagai manusia. Manusia itu apalagi laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Berarti kalau dia mendaftarkan diri sebagai anggota BEM dan berkomitmen, yang dipegang adalah komitmennya. Ya mungkin hari ini kita bisa kabur dari tanggung jawab, tapi suatu saat tidak mungkin tidak kita bertemu orang yang sama. Nah, kalau kita bertemu dengan orang sama yang pernah kita tinggalkan atau tanggung jawab kita bersamanya kita tinggalkan, mungkin saja kita tidak akan direkomendasikan untuk diterima padahal kita sangat butuh di waktu itu. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai warga-warga atau masyarakat yang mendedikasikan diri untuk masuk ke dalam organisasi mengurusi sesuatu permasalahan yang terus-menerus yang tidak digaji sedikit pun. Nah, belajarlah dari itu sekarang. Jadi kalau Anda yang pasif-pasif ini menyepelekan sesuatu hanya gara-gara Anda tidak diterima di dalam organisasi Anda, itu Anda harus bertanya lagi niat awal Anda pribadi. Makanya bekerja itu tali pengikatnya adalah niat pribadi kita. Kalau kita punya niat pribadi yang bagus, ya hasilnya bagus. Tapi kalau niat pribadinya hanya untuk sekedar mencari nama, ya kita mungkin dapat mencari nama. Oh, saya ini, saya itu, saya menteri, saya ini. Tapi sampai sana saja. Nah, itu untuk yang pasif-pasif nih. Nah, lalu apa yang kita lakukan secara administratif sebagai seorang pimpinan, seorang calon pemimpin, dan lain-lain terhadap orang pasif ini? Daripada kita menghabiskan energi untuk mengurusi satu orang, mending dihabisi saja dia. Karena tanpa dia kita masih bekerja, masih bisa bekerja. Bahkan organisasi semakin banyak organ di dalamnya, semakin banyak orang di dalamnya, nama organisasi itu namanya obesitas. Kalau organisasinya udah kegemukan, obesitas, kalau dia sakit satu, sama kayak obesitas, kalau berat badan berlebih, pasti ada yang sakit. Kalau yang sakit, padahal kepala kita bisa berpikir, tapi karena misalkan tangan sakit, jadinya nggak bisa bergerak juga. Nah, itu juga kalau kita lakukan di organisasi. Satu orang akan merusak yang lain. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa Abang sampaikan. Terima kasih nih Bang. Boleh juga mau nanya sedikit nih Bang, kan Abang tadi masuk organisasi BEM karena emang iseng-iseng, alhamdulillah lah gitu ya. Itu waktu Abang kayak melaksanakan kuliah dan sekaligus berorganisasi, ada nggak Bang Abang pernah kayak hampir nyerah gitu, misal gara ini sibuk kali gitu, dan ada rasa kayak ingin keluar atau ingin berhenti di salah satunya gitu Bang. Terus eh Abang juga punya kayak motivator atau tokoh inspiratif lah gitu dalam meningkatkan lagi gitu Bang. Bisa sharing-sharing ke kami gitu Bang. Oke. Kalau masalah, mungkin Abang pribadi, gengsi Abang lebih besar dibandingkan rasa kalah Abang di dalam diri pribadi. Jadi kalau Abang berhenti itu gengsi ya, masa dari gubernur atau jadi presiden berhenti. Itu diketawain orang, lalu lucu lah. Nampak betul lah kita orang yang lemah, ya kan? Nah, jadi Abang pribadi tidak mungkin kalah oleh itu gitu. Nah, cuman yang bikin yang agak membuat kita sedikit
depresi atau mungkin frustasi ada. Nah, contohnya waktu itu pernah hampir di penjara gara-gara mungkin adik-adik sekarang BP 2020, berarti waktu itu masih ya 2020 ya. Ini sekarang BP 2020. Ada yang 2020, ada 2021. Ah ya, 2021 lah intinya. Nah, mungkin tahu demo 2019 yang hancur-hancuran di DPRD itu. Tahu kali ya? Kayaknya tahu tuh. Yang ada nurunin foto Presiden Jokowi viral sampai gitu. Oh, Bang, tahu. Itu kan presidennya Bang waktu itu. Nah, waktu itu cukup apa juga. Jadi coba bayangkan, Abang memang orang yang sedikit merencanakan sesuatu itu matang-matang dari jauh-jauh hari. Jadi terpilih presidennya itu di akhir 2018, bulan Juninya itu atau Julinya itu kalau tidak salah, Oktober, sorry, di Oktobernya itu di 2018 sudah melaksanakan seminar proposal. Berarti semester 7 ya. Nah, karena sudah terpilih menjadi presiden BEM, saya bulan Januari sampai Juni akan mengerjakan BEM ini habis-habisan. Nanti ketika orang-orang libur di bulan Juli dan Agustus, saya akan habis-habisan menyelesaikan skripsi. Itu sudah Abang atur dalam diri Abang pribadi. Nah, nanti Juni, Juli, Agustus atau September, kita sidang skripsi, sehingga di bulan Desembernya kita bisa wisuda. Coba bayangkan, menuju hari mau skripsi, demo ini terjadi. Nah, waktu itu Abang sudah sampaikan, bahkan mungkin sedikit kelebihan Abang yang diberikan Allah itu adalah, karunia Allah yang diberikan ke Abang itu adalah, Abang lebih peka atau mungkin lebih cepat membaca sesuatu yang akan terjadi ke depan dibandingkan orang lain. Berdasarkan indikasi-indikasi sederhana yang terlihat di depan mata Abang atau yang bisa Abang rasakan. Nah, jadi waktu itu Abang udah tahu nih, oh ini bakalan kayak gini. Satu hari sebelum demo itu berlangsung, Abang sampaikan di Instagram, besok tidak ada pemberitahuan untuk aksi demonstrasi atas nama BEM, tapi kalau teman-teman atas nama mahasiswa silakan. Karena sebelum aksi demonstrasi itu dilaksanakan, kita sudah melakukan aksi yang sama 3 hari sebelumnya. Nah, jadi tidak mungkin lagi keluar. Tapi karena semangat teman-teman mahasiswa waktu itu sangat luar biasa, sampai mahasiswa ini tidak terbendung lagi datangnya. Coba bayangkan. Akhirnya chaos dan terjadilah hal seperti itu. Apa ujung-ujungnya? Yang dikejar polisi ya tetap kita, karena kita presiden mahasiswa ya. Akhirnya datanglah Bang di kantor polisi dan lain-lain. Sempat dikurung juga 24 jam. Ditanyai di apa gitu. Awalnya cuma mau diwawancara, ujung-ujungnya ternyata sedikit diintimidasi juga. Tapi ya nggak apa-apa, kita hadapi itu karena kita tahu bahwa kita adalah presiden BEM-nya, berarti tanggung jawab kita. Nah, waktu itu cukup frustasi juga. Ini gimana? Yang bikin frustasi itu ini, yang berkoar-koar untuk menyuruh adik-adiknya untuk datang demo BEM itu nggak ada, mereka kabur semua. Kita yang nggak bersalah udah ke bawah aja. Nah, tapi Abang cuman gini aja waktu itu berdoa, kalau ini jalannya, untuk menguatkan diri atau menjadi orang yang lebih baik sehingga tidak ada rasa takut dalam diri, saya akan hadapi Allah. Ya udah dijalannya aja. Tahu-taunya ya selesai kan? Selesai saja. Dan adik-adik Abang waktu itu Abang berkoordinasi juga bagaimana mengeluarkan adik-adik yang terkurung sudah 3 hari dimasukkan ke dalam tahanan. Alhamdulillah dikeluarkan. Nah, padahal seminggu setelah itu mau sidang skripsi kalau nggak salah. Nah, akhirnya ya udah, karena nggak ada persiapan, nggak ada apa. Coba bayangkan kalau orang sidang skripsi itu kan pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja yang bagus, pakai sepatu yang mengkilat. Abang cuma pakai sepatu yang udah robek gara-gara pergi aksi demonstrasi, pakai baju putih, cuman pakai jaket yang ada tulisan presidennya. Jadi sengaja bikin tulisan pakai baju ini biar mengingatkan adik-adik semua. Nah, cuma pakai baju itu, ada Indra Kurniawan, Presiden BEM, itu aja. Sebelum itu Abang cuma berdoa aja, ya Allah, moga-moga besok ketika mau sidang, ini dosen pada sibuk semua sehingga cepat keluarnya skripsi ini, Abang bilang kan. Ya doa, memang kekuatan tahajud itu luar biasa ya. Itu yang Abang rasakan sampai saat ini. Ya tahajud waktu itu, dan coba bayangkan orang sidang skripsi itu 1 jam lebih, Abang 40 menit udah keluar. Itu 40 menit itu udah termasuk 15 menit pemaparan.
Nah, coba bayangkan, berarti cuma 25 menit untuk ditanya-tanya. Ya udah selesai keluar. Jadi juga kan, jadi sarjana juga. Jadi nggak ada persoalannya kita mesti takut, kita mesti frustasi. Kalau kita tidak mampu melewati harimau yang kita miliki dalam diri kita, kita tidak mungkin berkembang. Nah, itu yang abang dapat. Semua kita ini punya rasa takut dan harimau dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang mesti kita lawan. Kalau kita tetap membuat diri kita masuk dalam kungkungan itu nggak bisa keluar, ya kita di situ aja. Nggak mungkin melewati batas-batas yang sebenarnya itu kita mampu menghadapinya gitu. Nah, tapi karena kita mendahulukan rasa takut, akhirnya ya kita terkungkung dalam rasa yang seperti itu terus, frustasi, depresi, dan lain-lain. Jadi jangan kebanyakan baca-baca quotes. Quotes itu hanya terjadi pada beberapa kasus. Yang menentukan kebaikan dalam diri kita itu adalah diri kita pribadi. Kita mau jadi orang apa enggak, itu aja. Itu sederhananya. Berarti harus positive thinking, nggak boleh overthinking Ya, lah gitu. betul. Nak bang Itu bahasa anak dasarnya, betul sekarang sekali. gitu. Mm. Terus nih bang, kan setelah demis nih jadi presiden mahasiswa, benefit apa sih yang abang dapetin untuk personal branding abang sendiri yang pribadi gini? Oke. Kalau untuk personal pribadi, abang tidak pernah memanfaatkan diri abang karena abang pernah menjadi presiden mahasiswa. Itu sudah janji dari awal. Makanya mau di bio, di bio IG dan lain-lain, Presiden BEM 2018 yang nggak pernah pakai itu. Karena yang namanya berlian dicampakkan dimanapun akan tetap menjadi berlian. Selama dia nggak dikubur dalam tanah. Kalau dia di dalam tanah nggak mau keluar, batu di atas tanah lebih berharga dibandingkan berlian yang ada di bawah tanah. Nah, cuman yang abang dapatkan pribadi yang betul-betul dari BEM itu adalah masalah mentalitas. Abang dari awal lulus tidak pernah terpikir untuk bekerja. Ini entah karena egoisme pribadi atau mungkin merasa, oh saya tidak suka diatur-atur, lebih baik bekerja dengan diri saya pribadi. Nah, memang semenjak lulus itu tidak pernah terpikir untuk mendaftar bekerja. Cuman pengen untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat dengan pikiran-pikiran saya pribadi yang dituangkan ke dalam lembaga atau organisasi tersebut. Nah, itu saja yang terpikir. Jadi yang abang dapatkan paling penting itu adalah masalah mentalitas dan ke apa namanya inovasi dalam uh, inovasi dan kreativitas dalam menemukan sesuatu. Nah, makanya kalau ditanya ada yang mungkin bekerja tetap, abang tidak suka untuk tidak pernah terpikir untuk bekerja dari awal lulus. Gitu. Jadi memang pengen jadi sesuatu founder yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Memang berbeda kalau kita bekerja mungkin gaji aman, kita maksudnya itu uh, ada yang bisa kita sampaikan, kita bekerja di sini, kita bekerja di sini. Beda kalau kita mengambil jalan entrepreneur, kadang dipandang sebelah mata semua orang karena belum besar karena itu. Tapi prinsip abang ini aja, saat ini sayang mencari orang, besok orang mencari saya gitu. Nah, tunggu aja waktunya gitu kan. Nah, mentalitas menghadapi dunia ini yang terbangun dari BEM itu gitu. Nah, jadi biasa-biasa aja. Lalu benefit yang lain itu adalah masalah channel atau jaringan. Nah, teman adik-adik semua, kalau kita berpikir bahwa kita mau mencari personal branding untuk di BEM ini, nggak usah menurut abang, karena lebih baik kita jadi influencer aja. Bangun channel, bikin apa, itu lebih bagus. Tapi kalau kita memang untuk membangun sesuatu bermanfaat untuk orang banyak, masuklah ke BEM ini. Karena kalau kita manfaatkan itu kan sudah Bang bilang tadi. Contoh sederhananya saja mau cari pacar di kampus. Jual aja nama BEM, Presiden BEM itu siapa yang nggak mau. Nah, cuma kalau kita gunakan untuk sesuatu yang kita bangun mentalitas diri kita, ya kita jadi orang. Uh, Coba bayangkan, uh, abang bangun sebuah lembaga. Menurut abang ini besar, tapi nggak tahu lah buat teman-teman semua. Tapi untuk lembaga yang 1 tahun berjalan tanpa pengalaman itu menurut abang besar. Abang dirikan 2021, 2020 itu relawan rumah relawan belajar. Ada yang ikut mungkin BP19. Nah, di 2021 abang dirikan foundation di yayasan. Coba bayangkan, 4 bulan, 5 bulan berjalan, kita bisa dapat amanah dari BI untuk mengelola dana sebesar 100 juta untuk pengembangan digitalisasi UKM, pasar, dan lingkungan. Nah, menurut Bang pribadi, itu cukup sesuatu yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga, bisa memenangkan atau diberikan amanah dengan usia yang sangat belia atau lembaga yang sangat belia diberi amanah 100 juta untuk satu lembaga. Itu satu. Lalu yang kedua,
abang pribadi apa namanya itu pikiran abang dari awal ya, tidak mau digaji oleh manusia, tapi maunya digaji oleh yang maha kuasa. Jadi kalau yang maha kuasa menggaji itu bahkan lebih besar. Nah kalau kita digaji manusia ya kita di karyawan tetap ya nggak, 5 juta 6 juta. Ini pendapat pribadi. Tapi tentu kehidupan kita aman. Tapi kalau kita digaji oleh yang maha kuasa, kita akan bergantung ke yang maha kuasanya. Itu pikiran abang yang selalu tertanam sampai sekarang. Kalau kita digaji oleh yang maha kuasa, berarti pertaruhan kita menghadapi dunia ini hanya bergantung kepada yang di atas. Dapat atau nggak dapat ditentukan oleh yang di atas. Nah, itu yang abang pikirkan. Nah, mentalitas ini terbangun karena di BEM. Nah, jadi kalau abang pribadi, dibandingkan kita mengejar personal branding, lebih baik kita menggunakan kesempatan di BEM itu untuk membangun pikiran-pikiran dan social skill dan juga soft skill kita. Karena teman-teman semua, dari 13 subjek penelitian tentang keberhasilan seseorang, IQ itu tidak salah nomor 9, inteligensia nomor 9, personal branding nomor 8 atau nomor 7. Nah, yang paling penting itu adalah social skill tadi, kemampuan membangun sosial. Nah, jadi selama di BEM, perluaslah pergaulan, perbanyaklah channel-channel, karena setelah di kampus itu kita mikirin dua, menciptakan kesempatan atau mencari kesempatan. Bahasa Bang seperti itu. Kalau kita menciptakan kesempatan, berarti kita menjadi seorang pebisnis atau bisa jadi menjadi seorang entrepreneur. Kalau kita menciptakan kesempatan, kalau kesempatan itu jadi, kita bisa memberikan kesempatan untuk orang lain bisa bergabung. Sehingga apa? Abang berpikir orang-orang jadi pengusaha atau entrepreneur itu adalah orang-orang yang bersedekah dengan gaya. Ya, nak? Karena dengan usaha yang dia jalankan, masyarakat atau keluarga tertentu atau mungkin ayah ibu kita atau adik-adik kita bekerja di sana dan itu bisa menghidupi keluarga mereka dari usaha yang kita kerjakan. Nah itu makanya mau sebut orang-orang entrepreneur itu sebagai pensedekah dengan gaya gitu ya. Jadi sedekahnya lewat gaji tapi orang dipekerjakan sehingga tidak ada proses minta-meminta di sana. Yang kedua kita mencari kesempatan. Kalau kita mencari kesempatan ya daftar bekerja. Tidak mungkin kita hanya menyampaikan eh, saya lulusan ekonomi contohnya IPK saya 4, lalu pasti orang akan tanya kamu di kampus pernah ngapain aja gitu, itu pasti. Bahkan untuk beasiswa sekalipun, kalau kita mau cari beasiswa kamu kontribusi untuk Indonesia-nya nanti apa. Saya punya banyak sekali adik-adik yang banyak pengalaman lah, udah juara olimpiade ini itu tapi belum pernah mengerjakan. Itu dia daftar LPDP. Dua adik saya ini, satu dia pernah menjabat di kampus, punya kegiatan sosial yang banyak. IPK-nya biasa-biasa saja, sangat biasa-biasa saja. Satu lagi tuh adik saya ini selalu juara olimpiade, bahkan tingkat wilayah dan nasional. Sama-sama daftar LPDP. Yang lulus siapa? Yang menjabat di kampus tadi. Karena yang cerdas tadi, yang dapat pengalaman yang banyak tadi, belum dapat rezeki karena kontribusinya yang minim selama di kampus. Sama kayak kita, orang pasti bertanya, di dunia ini take and give itu pasti selalu berlaku. Apa yang Anda kasih pasti itu yang Anda dapat. Itu pasti berlaku. Nanti ditanya, kamu selama di kampus ngapain aja? Udah pernah ngapain? Oh, saya pernah juara olimpiade ini. Itu terlalu kecil kalau kita berpikirnya untuk juara. Orang berpikir apa dampak yang memberdayakan orang lain, ekonomi berdaya atau berkelanjutan yang sudah pernah kita lakukan. Ide itulah yang dibangun karena bangsa kita ini lagi berpikir bagaimana menjadi negara maju tanpa meninggalkan sesuatu atau memarginalkan orang-orang tertentu. Nah, pasti orang berpikir, kita udah ngapain aja selama di kampus? Kontribusi kecil apa yang sudah pernah kita laksanakan? Nah, minimal kita pernah ternyata ikut kepanitiaan kerelawanan gitu. Nah, itu sudah memberikan dampak besar di akar rumput namanya, di grassroots. Walaupun di akar rumput, tapi itu berpengaruh besar. Nah, itu yang mesti teman-teman pahami. Nah, jadi terlalu kecil kalau kita mencari untuk personal branding. Nah, jadi ya mungkin kalau bisa dijual bisa-bisa saja. Mungkin salah satu keberhasilan Abang bisa datang ke BI atau bisa ikut kegiatan kelembagaan, itu juga tidak bisa dipungkiri bukan karena Abang aja, karena tim memang solid juga. Nah, mungkin karena memang oh ya dia presiden mahasiswa, memang kita dapat sedikit penghargaan dibandingkan yang biasa-biasa gitu. Nah lalu apa namanya apa pengalaman itu akan berbicara ketika nanti kita wawancara. Nah itu yang pengen abang sampaikan kepada teman-teman semua. Berarti pengalaman tuh yang paling penting lah gitu ya Bang, Iya. selama dalam dunia kerja ataupun dalam dunia apapun.
Nah, ini Bang, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kalian mau nanya sebanyak yang kita bahas tadi nih Bang, ada nggak strategi-strategi terbaik dari Abang sendiri untuk mencapai kesetimbangan antara organisasi sama kuliah nih Bang? Oh ya, untuk mencapai kesetimbangan bukan ketimpangan antara organisasi dan kuliah. Em, Sebenarnya kalau sederhananya itu kembali ke diri kita pribadi. Kita mau jadi apa setelah ini? Mungkin abang belajar bicara dari latar belakangnya dulu, dari fakta-fakta di lapangan yang abang temui ya. Ada juga cerita satu adik abang ini Mawapres, udah pernah jadi Mawapres, ikut lomba ini lomba itu, daftar LPDP 3 kali selalu diwawancara yang gagal, 3 kali diwawancara yang gagal. Padahal kalau untuk tidak bisa kita ragukan ya, walaupun mungkin rezeki itu dari yang di atas ya, tapi jalan untuk mendapatkan rezeki itu kan ada tuh. Nah, apa salah satu ketika abang tanyakan tidak lulusnya, itu gara-gara kurangnya kontribusi tadi selama di kampus atau hal yang bisa dikerjakan. Nah, berarti otomatis ini bermuara kepada yang moderator harapkan tadi, bahwa harus ada keseimbangan antara perkuliahan dan berorganisasi. Nah, sekarang kiatnya bagaimana? Jadi menurut abang, akan lebih tinggi nilai orang yang ketika IPK-nya bagus, organisasinya baik, dibandingkan IPK-nya mencolok tapi organisasinya nggak ada. Apa maksudnya? Atau misalkan organisasinya mencolok, IPK-nya rendah. Apa maksud abang? Kalau kita kalkulasikan secara kuantitatif atau secara angka, kalau orang ini dapat IPK 3,5 contohnya, tapi dia pernah menjadi gubernur BEM. Satu lagi IPK-nya 4 tapi nggak ngapa-ngapain. 4 itu kan sempurna tuh. Satu lagi dia pernah jadi presiden BEM tapi IPK-nya 2. Lebih baik dia standar-standar saja, tapi memenuhi semua kriteria. Nah, itu yang penting. Nah, jadi kalau untuk kuliah itu nggak perlu pula kita ya harus perfect IPK 4 organisasi presiden. Itu nggak bakalan mungkin. Itu nggak bakal mungkin terjadi. Nah, abang saja pengalaman itu dulu sangat bercita-cita menjadi lulusan terbaik di S1. Ya, walaupun mungkin dipanggil 2 kali juga. Satu karena penghargaan aktivis kampus. Tapi di balik bangku itu sakit hati juga lihat teman-teman yang dipanggil kan. Wih, andai saya yang dipanggil itu ke depan gitu. Kita pikir juga. Alhamdulillah terbalaskan di S2-nya. Di S2-nya alhamdulillah jadi lulusan terbaiknya. Nah, jadi apa yang Abang dapatkan selama itu? Ternyata itu adalah kesalahan pribadi Abang, tidak bisa bagi waktu dan memang lalai dalam belajar. Coba bayangkan, Abang besok ujian semester, malam awalnya sama teman-teman itu berempat kita belajar, mau belajar tentang probabilitas peluang waktu itu di statistika elementer kalau nggak salah nama perkuliahannya. Jadi salah satu yang kita bahas di matematika itu adalah tentang peluang dadu namanya. Statistika elementer itu statistika dasar. Apa kerjaan kita? Nggak belajar, malah main domino malam itu jadinya. Astagfirullah. Itulah contoh zaman-zaman kegelapan ya. Nah, coba bayangkan main domino dari jam 2 sampai jam subuh orang baru berhenti main. Coba bayangkan. Itu zaman-zaman kegelapan waktu itu di semester 2. Alhamdulillah nilainya dapat C. Alhamdulillah sekali. Sudahlah tidak nilainya rendah, tidak pula dapat diulang. 4 SKS pula. Berapa IPK? Coba bayangkan waktu itu IPK di bawah 3, 2,9. Pernah Bang dapat 2,9. Tapi apa? Itu adalah penyesalan pribadi kita karena ketidakmampuan kita mengelola diri. Nah, jadi uh, untuk menghindari ketimpangan tadi atau membuat kesetimbangan antara organisasi itu, pastikan diri kita sudah siap. Siap itu dalam artian mentalitas kita, bahwa kita tidak bisa tergoda oleh hal-hal yang sifatnya secara prinsip harus kita penuhi. Contoh, masalah perkuliahan. Itu hal prinsip yang mesti kita kerjakan. Dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh hal-hal yang lain. Kalau masalah kuliah, selesaikan. Nah, tugas itu nggak bisa dipikirin, harus dikerjain. Ya, berbagai cara lah. Mau nebeng ke teman, mau apa, pokoknya apa. Kita kerjakan. Lalu yang kedua, cerdik melihat potensi. Apa maksudnya? Jadi dulu di S1 itu, semester 1 itu lumayan IPK-nya cukup tinggi. Hampir A semua. Apa yang abang lakukan waktu itu? Sederhana saja. Jadi mungkin kimia pernah tahu ya, apa namanya, beratnya bikin laporan.
Nah, kalau kita dulu S1 ada namanya TPB, tes potensi bersama. Jadi biologi umum belajar juga, kimia umum belajar juga, matematika belajar juga. Di biologi umum itu sumpah itu perkuliahan yang sangat saya atau abang tidak suka. Sudahlah bikin laporan banyak-banyak, apa namanya, ujian praktikum tiap sebentar. Kalau nggak ada laporan nggak bisa masuk praktikum. Coba bayangkan nilai laporan itu cuma 75, 72. Kalau mungkin 80, 85 ada motivasi untuk terus menjadi lebih baik. Ini sudah sangat baik rasanya dikerjakan 72 dikasih asdos tuh. Abang ingat betul asdosnya sampai sekarang dan tidak akan pernah dilupakan. Nah, coba bayangkan 72. Tapi ternyata porsi nilai laporan itu ya cuma 10% gitu. Jadi kalau kita memenangkan 90% yang lainnya, kita bisa tetap menang juga dapat A. Nilai 85 tetap sama dengan nilai 99, A juga. Nilai 85 nanti juga nilainya sama dengan nilai 100, A juga. Jadi kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang kita tidak mampu. Jadi abang cuma belajar di ujian UTS, ujian MIT, dan kehadiran. Alhamdulillah nilainya 85, pas 85, tepat sekali 85. Nah, teman abang ada yang dapat 98 biologinya. 98 dia dapat, abang dapat A juga. PK-nya 3,9, ya kita ikut pula 3,9. Jadi nggak ada apa ya, itu cerdik melihat potensi namanya. Atau cerdik melihat peluang. Lalu yang ketiga itu, kalau kita ingin apa namanya, terhindar dari ketimpangan antara organisasi dan perkuliahan, artinya akademik bagus, organisasi bagus, uh, hindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa contoh sesuatu yang tidak bermanfaat? Di organisasi itu godanya sangat banyak. Mau tajo kawan, galak-galak di sekre, woi banyak sekali. Nah, coba upayakan di sekre itu, galak-galak itu tugas selesai gitu. Nah, itu kalau bisa. Jangan ya galak-galak itu adalah kebutuhan, tertawa bersama itu adalah kebutuhan. Tapi jangan sampai lupa yang kuliah tadi, akhirnya menunda-nunda. Sebenarnya sederhana saja kenapa ketimpangan itu terjadi. Kita punya sikap menunda-nunda. Nunda-nunda itu kan adik malas itu, adiknya malas. Oh, kan baru tadi dikasih bapaknya, ya besok aja, fokus isinya di BEM aja lah dulu gitu. Nah, bukan gitu. Ketika kita datang ke BEM itu, kalau tidak ada pekerjaan yang memungkinkan kita untuk di luar sosialisasi dan membangun kekerabatan di BEM itu atau di luar program, lebih baik kita kerjakan tugas kita. Lakukan di BEM. Nah, itu cara kita menghindari ketimpangan. Jangan sampai sibuk pula kegiatan kita di luar BEM pula. Nah, itu kita nggak ada akhlak namanya kalau gitu. Nah, jadi kerjakan BEM itu kerjakan tugas itu di ruang BEM tadi gitu. Nah, itu yang bisa Abang sampaikan secara praktisnya di lapangan. Terima kasih nih Bang. Emang sih kalau soal laporan-laporan nih bikin pusing gitu, sampai pernah dikeluarin nggak ikut praktikum. Nah nih Ya. ada di kolom chat nih Bang dari Bapak Fadel Alfaras. Izin nanya Bang Pres, selama menjabat sebagai Presma saat di perkuliahan ada nggak disangkut pautkan dengan jabatan sebagai Presma? Misalnya Abang tuh dipersulit sama dosen kayak ancaman akademik gitu lah Bang gitu. Kalau untuk ancaman, jadi memang dosen ini berbagai versi. Ada yang pro karena pernah menjadi aktivis juga. Ada yang sangat tidak suka sekali dengan orang yang ke aktivis ini. Bahkan mencemooh atau apa namanya, ya tidak suka lah. Ditampakkannya ketidaksukannya terhadap kita gitu. Nah, padahal seharusnya tugas dosen itu sebagai pendidik mewadahi semua pikiran-pikiran. Nah, kalau kita sudah belajar di dalam prinsip kesetaraan itu, pasti semua orang mungkin bisa menjadi apapun. Karena tidak mungkin semua orang itu masuk ke perguruan itu dia menguasai langsung, itu tidak, sangat mustahil untuk dilaksanakan atau dilakukan. Pasti ada saja kekurangannya. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan perkuliahan itu mencoba mengembangkan diri di luar perkuliahan itu. Nah, itu idealnya atau semestinya diterima oleh dosen-dosen itu karena dia tahu anak-anaknya tidak mungkin berkembang di bagian yang diajarkan ini. Harusnya itu dihormati. Idealnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk ditemui ya ada ditemui seperti itu. Bahkan di ya dicap aneh-aneh lah, sampai dibilang aku lihatlah betul-betul sih negara kalau diurus awak belum selesai, pernah bilang gitu juga. Nah, untuk menghindari hal seperti itu terjadi, pastikan nilai kita dalam kategori aman.
Kategori aman itu minimal IPK 3. Jangan kita memperburuk keadaan, jangan kita mau menerima dilangkai oleh orang-orang hanya gara-gara keburukan kita di satu hal. Maka sebisa mungkin kunci rapat-rapat sehingga orang tidak ada potensi untuk merendahkan kita. Nah, itu yang pengen abang sampaikan ke adik-adik semua, termasuk dosen sekalipun. Nah, kalau IPK kita udah tinggi, dia mau bilang apa ya enggak? Ya saya memang nggak bagus di mata kuliah Bapak, tapi ini IPK saya gitu. Mau ngapain dia? Apa yang mau dia baca? Tapi coba kalau IPK kita makin rendah, makin menjadi-jadi dia tuh. Wah, angsi kuliah nak selesai, kuliah kan ngurus. Keluar kata-kata binasanya kan, yang ingin membinasakan kita. Nah, jadi kalau ada itu pasti ada. Nah, cara menghindarinya itu pastikan minimal nilai kita itu di kategori aman. Sama kayak apalah. Orang-orang punya mental aktivis ini bukan orang-orang yang ikut ke dalam sistem, tapi merumuskan sistem gitu. Ya kita lihat aja yang sudah-sudah itu. Adian Napitupulu itu 7 tahun dia baru selesainya kan. Fahri Hamzah, Fadlizon, mana ada yang jadi karyawan? Jadi apa semua kan? Jadi petinggi semua orang berpengaruh di Indonesia ini. Jadi yang kita kembangkan itu adalah mampu berpengaruh terhadap orang-orang. Nah, itu dari sekarang. Ya. Nah, itu mungkin dikembalikan. Terima kasih nih Bang. Kita sekarang mau masuk ke sesi closing statement nih Bang. Dan mungkin sekaligus ada nggak gitu pesan-pesan dari Abang untuk kita atau sobat menu lainnya Bang? Silakan Bang Indra. Oke, sebelumnya ini kesempatan luar biasa bisa diberikan oleh adik-adik semua. Saya dulu sampaikan ke Imam dulu ketika jadi presiden. Semoga ini saya jadi terakhir jadi pemateri di di BEM. Biar fokus ke yang lain. Nah, tapi memang tidak bisa. Akhirnya tetap diundang juga. Mungkin ini adalah jalan Allah untuk menjadi orang yang tetap bertanggung jawab dengan adik-adik semua. Nah, jadi adik-adik abang semuanya, mungkin lebih khusus ke teman-teman seperjuangan di jalan yang sama. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, dan orang-orang terpilih di sini akan telaten di bidangnya nanti. Karena apa? Wawasan kita tidak hanya dicukupkan di dalam ruang kelas, tapi kita dilatih dan dibimbing di luar ruang kelas. Nah, kemampuan kita di luar ruang kelas ini membangun atau memungkinkan kita untuk melihat sesuatu dalam perspektif yang lain. Sehingga apa? Kalau kita lewatkan kesempatan ini sangat rugi sekali. Apa contoh sederhananya? Kalau kita belajar dari kelas, kita belajar hanya di kelas, kita memahami konsep-konsep teoritis. Di kimia misalnya, kita akan tahu tentang senyawa kimia, cara membuat obat, sehingga suatu saat ternyata kita diletakkan di sebuah perusahaan yang kita mengikuti aturan-aturan perusahaan yang sudah ditetapkan dan SOP-SOP yang sudah ditetapkan. Dan kita bekerja di bidang kita itu saja secara terus-menerus. Tetapi berbeda cerita dengan ketika kita menjadi orang-orang yang belajar di luar kelas. Ketika kita belajar di luar kelas, kita dimungkinkan untuk mengembangkan penalaran kita, bagaimana merumuskan sesuatu sistem sehingga bisa diikuti orang. Jadi kita nggak cuma ikut bekerja seperti yang orang pertama tadi, tapi orang yang kedua. Bagaimana membuat sebuah kebijakan atau keputusan sehingga adil untuk semua orang. Nah, itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berada di luar atau orang-orang mendapatkan ilmu di luar ruang kelas. Nah, ilmu di luar ruang kelas itu tidak hanya terpaut di BEM. Banyak hal. Bisa jadi organisasi kampus, ekstra kampus, di luar kampus, dan banyak sekali. Di kampung sekalipun. Nah, orang-orang seperti ini pasti akan terpakai dimanapun. Nah, karena kita sudah memiliki ladang pengembangan diri di BEM, maka kembangkan diri kita di sini sebaik-baiknya. Pastikan kita mendapatkan nilai yang bagus dan juga organisasi yang bagus. Karena Abang selalu sampaikan seperti ini. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita itu seperti bunga. Kelopak bunga itu akan indah, akan selalu indah, bunga itu akan indah kalau dia diwarnai oleh organisasi. Tapi dia akan monoton kalau tidak ada organisasi. Tetapi akarnya tetaplah di perkuliahan. Kalau akarnya tidak kuat, tentulah bunga ini tumbang. Tidak mungkin akan jadi. Nah, maka perkuat akar kita. Nah, itu yang mungkin bisa Abang sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih nih Bang atas pesan sama materi yang luar biasa dari tadi yang udah kita bahas nih Bang. Semoga sobat menu lainnya dapat pemahaman yang lebih lah mengenai berorganisasi sambil berkuliah. Berkuliah sambil berorganisasi.
Terus kami ada sertifikat nih Bang yang bakal ditampilin sama rekan saya buat Abang nih. Ini bakalan kami kirim nantinya ke Abang eh, sebagai tanda terima kasih kami karena Abang sudah mau menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita bisa jumpa gitu Bang di ngopi dulu berikutnya secara offline lah kalau bisa gitu kan Bang. Mungkin sekian dari Valen Bang. Dan Sobat Menlu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sesi dokumentasi dulu nih, Bang.